container weight balance, jadi ini bahas mengenai bagaimana kita sebagai, mungkin ya kita sebagai posisinya kita sebagai freight forwarding ya. Perusahaan mengatur lah bagaimana caranya agar isi dalam kontainer itu nggak jebol gitu. Maksudnya kontainernya nggak jebol ketika dimuat dengan barang-barang yang dimuatnya gitu. Dengan latar belakangnya, kontainer ini terdiri dari kontainer 20 feet dan 40 feet. Masing-masing kontainer ini memiliki berat kargo yang dapat diangkut biasanya sebesar maksimal 25 ton dan 27 ton. Ini biasanya atau maksimalnya segitu, 25 ton atau 27 ton. Artinya 25 ton untuk kontainer 20 feet dan 40 feet itu 27 ton. Nah, namun jumlah ini memperhatikan atau memperlihatkan jumlah yang dapat diangkut oleh kontainer cukup signifikan, dan keterampilan untuk melakukan konsolidasi dari forwarder adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menggunakan pengiriman kontainer untuk barang-barang yang sangat berat. Nah, karena kontainer didesain untuk menerima beban dan jumlah yang seragam pada lantai kontainer, maka perlu perlakuan khusus. Makanya kita di sini belajar mengenai tadi. Perlakuan khususnya itu mengatur bagaimana agar beban yang dibawa itu nggak melebihi dari beban batas maksimal daya angkutnya dari kontainer. Selain itu, jika terdapat banyak keterangan dengan berat ukuran yang tidak uniform, perusahaan konsolidator harus dapat memastikan barang yang diangkut tetap memenuhi tingkat keamanan sesuai dengan kode CTU kode 2014. Tujuannya mampu menjalankan konsolidasi ya, terus alat bahannya seperti biasa. Kemudian di sini nggak ada lembar khususnya, jadi kalian langsung buat aja di Word gitu nantinya, terus dikonvert ke PDF. Langsung ke dasar teori. Situ kode diterbitkan 2014 memperhatikan taktik terbaik dalam industri menyangkut pengiriman menggunakan kontainer. Nah, kontainer dibangun dengan kerangka yang kuat dan setiap sudutnya diperkuat atau ada pakai corner casting. Kerangka ini menopang kontainer-kontainer yang berada di atasnya sehingga kontainer dapat ditumpuk sesuai nggak sampai dengan 8 tumpukan. Namun, isi dari kontainer tersebut ditahan oleh kontainer yang diasumsikan memiliki jumlah dan volume besar sehingga berat barang seragam dan terdistribusi. Artinya beratnya nggak berat depan atau jomplang gitu, berat depan atau nggak berat belakang atau nggak berat tengah aja. Jadi terdistribusi, beratnya dibagi-bagi rata, gitu, dari depan sampai belakang, secara merata pada lantai kontainer. Nah, jika kontainer digunakan pengiriman melebihi, maka akan terjadi kejadian seperti ini yang digambar. Kalau misalkan melebihi batas daya beban dari lantai kontainer. Nah, untuk itu perlu dihitung nih tingkat kekuatan lantai kontainer tersebut dalam menopang beban barang. Jika diperlukan, pengirim dan dapat mendistribusikan berat barang dengan menggunakan alas yang kokoh seperti kayu atau logam. Nah, secara umum untuk menghitung kekuatan kontainer itu rumusnya ini. Ada permissible line load, itu payload dibagi residual length. Ya. Payload dibagi residual length. Residual itu apa? Residual length itu panjang. Payload itu beban barangnya, ya barangnya itu namanya, sehingga residual length untuk kontainer 20 feet adalah 4 meter dan untuk 40 feet adalah 9 meter. Ini udah rumus baku, jadi diperhatikan. Kemudian jika kontainer 20 feet memiliki payload 24 ton, maka permissible land load kontainer tersebut adalah 6 ton per meter. Seperti terlihat pada rumus ini. Jika payloadnya 24 ton, permissible line load ya, itu 6 ton per meter. Jadi saya ulangi sekali lagi, residual length itu bakunya adalah 4 meter dan 40 feet adalah, yang 20 feet adalah 4 meter, yang 40 feet adalah 9 meter.
Oke, lanjut ya. Selain itu, kontainer juga sebaiknya memiliki center of gravity di tengah kontainer dengan batas toleransi sebesar 10% dari titik tengah kontainer ke ujung kontainer. Jadi, center of gravity itu yang tadi, biar beratnya itu terdistribusi. Jadi, walaupun barang di tengah itu harus terdistribusi beratnya ke depan dan ke belakang. Hal ini berarti center of gravity atau COG-nya kontainer 20 feet harus berada di plus minus 30 cm dari tengah-tengah kontainer atau di antara 2,7 meter sampai 3,3 meter. Jadi nanti hasil hitungan dari COG atau center of gravity itu angka yang dihasilkan dari hitungan yang nanti kita hitung itu harus di antara 2,7, nggak boleh 2,69, nggak boleh ya, jadi 2,7 sampai 3,3 meter. Patokannya ini. Itu artinya kontainer seimbang. Kalau barang yang di kontainer itu seimbang, sehingga lantai kontainer nggak jebol gitu, nggak ambles. Ini dari pintu kontainer 2,7 sampai 3,3 meter dari pintu kontainer. Itu center of gravity-nya untuk 20 feet. Nah, untuk itu kita perlu menghitung COG dari kontainer tersebut menggunakan rumus. Rumus ini, nanti kita langsung ke studi kasusnya aja. Di mana dia adalah jarak barang dari ujung kontainer, jarak barang D, dan M adalah berat dari barang. Ini sigma, jarak dikalikan dengan berat, jarak barang dengan berat dari barang dibagi jumlah sigma dari berat barang. Langsung ke studi kasus 1. Perusahaan XX akan melakukan pengiriman mesin untuk pabrik dengan menggunakan kontainer. Nah, mesin tersebut memiliki tinggi 1,8, lebar 1,5, dan panjang 1,7. Setelah dikemas dengan menggunakan peti kayu, berat keseluruhan mesin bersama kayu mencapai 21 ton. Nah, desain konsolidasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman dengan menggunakan kontainer jika diketahui berat maksimal kontainer 20 feet adalah 23 ton dan 40 feet adalah 26 ton. Nah, ini kan nantinya maksimal kontainer yang mau diangkut itu mampu menahan berat sebesar 23 ton untuk yang 20 feet. Sedangkan yang 40 feet adalah 26 ton. Jadi mau menggunakan yang mana gitu. Nah, jawab. Untuk menghitung panjang alas yang dibutuhkan, kita harus mengetahui dulu permissible line load. Ya, jadi langkah pertama adalah mengetahui dahulu permissible line load dari kontainer yang akan digunakan. Nah, dalam kasus permissible line load tidak diketahui di sini. Namun kita mengetahui apa? Payload-nya maksimal kontainer diketahui sebesar 23 ton untuk yang 20 feet dan 27 ton untuk yang kontainer 40 feet. Sehingga kita dapat mencari permissible line load untuk kedua kontainer. Menggunakan rumus yang mana tadi? Rumus yang di atas tadi, yang paling atas, yang ini. Nah, ini payload residual line. Tadi kakak udah bilang bahwasanya untuk 20 feet itu 4 meter residual length-nya. Sehingga 23 ton dibagi 4 meter ketemunya segini, 5,75 ton per meter. Sedangkan yang 40 feet adalah 27 ton bagi 9 meter, ketemunya 3 ton per meter. Ini permissible line
load-nya untuk setiap kontainer. Sekarang kita hitung lagi, dengan berat barang yang 21 ton, maka panjang alas yang dibutuhkan untuk kontainer 20 feet adalah 3,65 meter. Dari berat barangnya dibagi permissible line load. Sedangkan untuk kontainer 40 feet, 21 ton dibagi 3 ton per meter dengan 7 meter. Nah, karena panjang dari barang hanya 1,7 meter, maka dibutuhkan alas atau platform minimal sepanjang 3,65 meter untuk kontainer 20 feet dan 7 meter untuk kontainer 40 feet. Itu aja. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan nggak? Jadi kalau pertanyaannya adalah desain konsolidasi yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman itu kita pertama mengetahui dulu permissible line load-nya. Setelah tahu, nanti dari berat barang yang diketahui, berat barang yang akan diangkut, yang diketahui di soal, dibagi permissible line load-nya. Itu. Oke, kalau itu lanjut ke contoh kasus 2. Perusahaan AA merupakan sebuah perusahaan konsolidasi dan sedang mendapatkan sejumlah barang yang harus dikirimkan dalam kontainer. Oke, perusahaan mendapatkan 3 barang dalam peti kayu yang memiliki berat dan panjang pada tabel seperti berikut. Ini ada 3 barang dari beberapa PT, kemudian beratnya masing-masing segini dan panjangnya masing-masing segini. Buatlah rencana konsolidasi untuk kontainer tersebut dengan mengasumsikan COG-nya dari setiap barang berada pada tengah-tengahnya. Nah, ini yang ditanyakan adalah kita membuat rencana konsolidasi tapi dengan menghitung dari COG-nya. Beda dengan kasus 1 ini konsolidasi tapi yang nggak memerlukan pakai COG-nya. Nah, jawab, kita dapat mulai untuk melakukan konsolidasi seperti gambar di bawah ini. Untuk menghitung COG, center of gravity dari kontainer tersebut, kita masukkan data tersebut ke dalam rumus sebagai berikut. Jadi ini barang pertama 4 ton, itu 2,4 meter panjangnya, 3 ton 0,8 meter panjangnya, yang barang ketiga ini, yang 3 ton warna hijau, itu 1,6 meter. Nah, COG itu, coba kita lihat dulu ya rumusnya. Ini dalam kurung 4 ton kali 1,5 meter, 3 ton kali 2,8 meter, 3 ton kali 4 meter. 4 ton kali 1,5 meter itu dari mana? 1,5 meter itu dari ini. Tengah-tengahnya